Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda soleh-solehah, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini, hari Selasa, tanggal 7 September 2021, kita bertemu kembali dalam pelajaran tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan. Nah, silahkan Ananda semuanya dibuka atau dipersiapkan modulnya, buku paket Kemendikbudnya, lalu modulnya ada di halaman 95 sampai 96 karena kita akan belajar di muatan pelajaran matematika. Jika modul dan buku Kemendikbud yang kalian punya, kalau tidak punya tidak apa-apa. Jika sudah siap, silakan Anda siapkan juga buku tulis tematiknya, lalu alat tulis seperti pensil dan penghapus, serta sekarang ini kita membutuhkan penggaris. Jika semuanya sudah dilaksanakan atau dipersiapkan, mari kita ucapkan basmalah sebelum memulai pembelajaran. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, karena kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan, penjumlahan sifat komutatif, perkalian sifat komutatif. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengenal garis bilangan, penyelesaian soal penjumlahan menggunakan garis bilangan, serta membuat soal cerita penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Mari kita simak video pembelajaran hari ini dengan tegap namun tetap rileks ya. Oke, mengenal garis bilangan terlebih dahulu ya. Apa sih garis bilangan itu? Garis bilangan ini biasanya digunakan untuk menuliskan bilangan cacah secara berurutan. Contohnya nih, ini ada garis bilangan dari 0 sampai 10. Jadi diurutkan 0 ke kanan ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Lalu di garis bilangan ini ada setiap titik. Nah, setiap titik ini, yang ini ya, digambarkan dengan jarak yang sama. Dari 0 ke 1 akan sama dengan 1 ke 2, dan 2 ke 3 juga akan sama, dan seterusnya. Jadi, setiap titik ini harus digambarkan dengan jarak yang sama. Lalu yang ketiga, terdapat tanda panah yang menunjukkan garis tersebut dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Garis panah yang mana? Garis panah yang ini. Ada di kiri dan ada di kanan. Jadi, ini itu menandakan garis ini bisa diperpanjang. Jadi, nggak cuma sampai 10 saja. Kalau ke kanan ya, bisa sampai 11, 12, 13, dan seterusnya. Sampai tak terhingga, sampai Ananda itu mau menuliskannya berapa. Ini juga sama ke kiri. Kalau ke kanan ini sifat dia itu bilangan cacahnya positif. Kalau dia ke kiri, kalau dia ke kanan bilangan cacahnya positif, kalau ke kiri dia bilangan cacahnya negatif. Jadi setelah 0 ini pasti negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Kalau misalkan garis bilangan ini akan diperpanjang karena kan ada tanda panah ini ya. Ini menunjukkan bahwa dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Lalu yang keempat, selain menunjukkan urutan bilangan, garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Nah, sekarang ini kita akan belajar tentang garis bilangan untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Contohnya nih, di sini Ibu mempunyai garis bilangan, terus di atasnya itu disimpan daun, ya. Disimpan daun ini yang pertama daunnya berapa nih panjangnya? Dari 0 sampai 4, oh berarti dia 4 ya, dia menunjukkan panjangnya 4. Lalu dari sini nih, daun yang kedua dari 4, kita hitung sampai ke 9 ini berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dapat ditulis 4 ya. Ini kan panjang daun yang pertama 4 ya. 1, 2, 3, 4 ditambah daun kedua berapa? Bukan 9 ya, tapi dari sini dari 4 ini nih dia
mulainya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 4 tambah 5 baru akhirnya berapa panjangnya, yaitu 9. Contoh yang kedua, misalkan ada 5 ditambah 2. Nah, kalian buat dulu garis bilangannya seperti ini. Dari angkanya mau berapa? Secukupnya saja ya. Harus disamakan, jangan lupa antara titik satu ke titik yang lainnya. Nah, kita hitung nih, 5 katanya. Kita loncat-loncat dari 0. Harus dari 0, bukan dari panahnya, tapi harus dari 0. 1, 2, 3, 4, 5. Karena kan tadi 5 ya. Terus ditambah 2. Oke, berarti loncat lagi 2 kali. 1, 2. Nah, ini boleh seperti ini. Jadi, kenapa dibedakan warnanya? Jadi, biar ketahuan mana yang 5, mana yang 2. Seperti itu ya. Atau misalkan, kalau misalkan kalian sudah tahu, langsung saja dari 0 ke 5 diloncat seperti ini panahnya, boleh juga. Kalau misalkan sudah tahu ya, dari 0 ke 5, karena ini kan 5 udah webu, dari 0 ke 5 panahnya, boleh. Terus karena udah tahu loncatnya, sama kita aja dulu, misalkan transparan 1, 2, oh jadi loncatnya langsung aja dari 5 ke 7, boleh juga ya. Nah, hasilnya jadinya kita ambil panah dari 0 sampai 7. Maka atau jadi 5 ya, tadi yang merah 5 ditambah 2 yang biru ini sama dengan hasilnya berapa, dari 0 sampai berapa? Sampai 7. Jadi 5 tambah 2 hasilnya 7. Seperti itu. Lalu contoh yang ketiga. Ada penyelesaian soalnya ini berupa soal cerita. Ya. Panjang sehelai rumput 5 cm. Panjang sehelai rumput lainnya 4 cm. Berapakah panjang kedua helai rumput? Maka dapat kita tuliskan ya, atau kita jawab dengan cara menuliskan atau menggambarkan garis bilangan terlebih dahulu. Yang pertama, panjang sehelai rumputnya berapa? 5. Oke, berarti kita loncat lagi dari angka 0. 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. Lalu panjang sehelai rumput yang lainnya itu berapa? 4. Kita loncat lagi 4 kali ya. Dari mana? Dari 0 apa dari 5? Dari 5 ya, karena panjang kedua helai rumput. Jadi dari 5 kita mulainya. 1, 2, 3, 4. Nah, atau kalian juga bisa langsung menuliskan atau menggambarkan panahnya dari 0 langsung ke 5 atau dari 5 dan dari 5 sampai ke 9. Karena sudah tahu ya loncatannya ke 5 dan ke 9. Nah, maka dari itu ini hasilnya arah panah hasilnya dari 0 sampai bilangan 9. Jadi 5 yang merah ya, 5 ditambah 4 yang biru ini sama dengan berapa? Garis bilangan terakhirnya ada di angka 9. Jadi 5 ditambah 4 sama dengan 9. Ini yaitu untuk contoh soal penjumlahan dari penjumlahan biasa atau gambar, dan terakhir ini adalah soal cerita. Nah, yang ketiga ini yaitu membuat soal cerita penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Kalau misalkan Ananda semua diberi atau ditugaskan untuk membuat soal cerita, maka cara yang harus dilakukan adalah buat penjumlahan apa yang diinginkan. Misalkan angka berapa yang diinginkan oleh Ananda. Misal, ibu pengen 3 ditambah 4. Berapa ya? Seperti itu. Nah, itu kalau misalkan sudah dibuat penjumlahan yang diinginkan, baru masuk ke cara yang kedua. Buat penyelesaian soalnya dengan menggunakan garis bilangan lagi. Ya, karena kita sedang belajar penjumlahan menggunakan garis bilangan. Maka dari itu, kita buat lagi nih garis bilangannya pakai penggaris. Ya, disamakan dari tiap jaraknya. Lalu, kita pakai cara loncat-loncat lagi.
Ya, pertama berapa? 3. Maka loncat warna merah lagi misalkan 3. 1, 2, 3. Ya, ditambah 4. Berarti mulainya dari 3 ya, bukan dari 0 karena ditambah. Kita mulai dari angka 3. Berapa kali loncatnya? 4 kali. Maka kita lakukan 1, 2, 3, 4. Nah, itu. Boleh seperti itu atau boleh seperti ini juga ya. Dan panah akhirnya yaitu dari angka 0 sampai yang terakhir ini berapa? Yaitu 7. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung terakhir, yaitu buat soal cerita penjumlahannya dengan melihat garis bilangan tadi. Ya, garis bilangan yang ini. Oke, berarti misalkan mau ranting kayu jadi panjang sebuah ranting kayu itu 3 cm. Panjang ranting kayu berikutnya adalah 4 cm. Berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut? Jadi ketika membuat soal cerita itu, kalian buat dulu jawabannya, baru tulis soal ceritanya. Kalau misalkan menjawab soal cerita, tulis dulu soal ceritanya, baru jawab pertanyaannya. Jadi dibalik ya, seperti itu. Nah, karena sudah dijelaskan untuk pembelajaran hari ini, seperti biasa nih, ada tugas untuk hari ini. Tugasnya paket 1, latihan penilaian 3, di buku modul 3A, halaman 101 sampai 102. Nomor 15 sampai nomor 21. Silahkan Ananda semuanya kerjakan dengan teliti dan mandiri. Jangan lupa jika ada yang ingin ditanyakan, jika ada yang belum dipahami, silahkan tanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Dan jangan lupa juga tugasnya setelah dikerjakan, difotokan dan dikirimkan melalui aplikasi Edmodo. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai bertemu di pembelajaran pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.